Oke, di video kali ini saya hanya ingin memberikan preview sedikit untuk 3 pertandingan. Ada Persija dengan Persik Kediri, lalu ada laga tunda ya, PSIS Semarang dengan Persis Solo di hari Minggu nanti, derby Jawa Tengah. Lalu yang waktu bersamaan ada Rans dengan Bali United. Kita langsung bahas dulu dari Persija dengan Persik Kediri. Ini bermain di hari Sabtu jam setengah 9 malam, main di Stadion Iwayan Dipta. Jadi untuk Persija di pertandingan ini menurut saya juga wajib menang karena di beberapa pertandingan terakhir ini Persija hanya menang sekali dan kalahnya sudah 4 kali dari 5 pertandingan terakhir. Sedangkan untuk Persik Kediri ini dalam 5 pertandingan terakhir juga ada inkonsisten ya, karena hasilnya ada menang kalah menang ya, menang kalah menang kalah menang gitu. Jadi ya memang ada inkonsisten juga dari Persik Kediri. Nah, di pertandingan besok yang menjadi salah satu kunci ya, baik untuk Persija, baik untuk Persik Kediri mencuri 3 poin adalah di masalah pressing kalau menurut saya, atau pertahanan. Karena Persija Jakarta dari beberapa pertandingan terakhir, walaupun terakhir menang 4-1 ya atas Dewa United, tapi Persija dari sektor tengah ini selalu seperti kosong saat bertahan. Karena permainan Persija ini lebih condong nggak melakukan pressing ke depan. Nah, ini lawannya Persik Kediri yang bermain dengan bola possession. Artinya jelas kalau Persija Jakarta untuk bisa mengcounter permainan Persik Kediri, ini harus bermain pressing. Karena kalau nggak bermain pressing ya, kalau menurut saya dari pengamatan saya melihat permainan Persija ini selalu lemahnya di sektor tengah. Kalau sektor sayap mungkin cukup kuat ya. Ini kan efek dari formasinya Persija 3-5-2 lah. Tapi dalam segi pertahanan, sektor tengah ini menjadi ya salah satu kelemahannya Persija. Sedangkan Persik Kediri ini cukup kuat di sektor tengah. Jadi menurut saya Thomas Doll sudah harus ya ada evaluasi ya, atau ada counter strategi dulu dengan permainan Persik Kediri sejauh ini seperti apa. Ini yang saya harapkan Thomas Doll sudah tahu karakteristiknya permainan Persik Kediri ini, bola possession juga. Dan dari beberapa pertandingan terakhir juga Persik Kediri selalu bermain pressing, nggak bermain bertahan di setengah lapangan. Ya, jadi ini menurut saya Persija Jakarta harus sudah ada ya counter attack dari strateginya Thomas Doll kepada Rospide. Lalu perform pemain, ini juga saya ingin bahas kenapa? Karena perform pemain belakang Persija itu beberapa pertandingan terakhir sering melakukan blunder-blunder. Ya, mungkin dari 5 pertandingan terakhir sudah berapa gol yang harus diterima oleh gawang Persija itu rata-rata dari blunder pemain belakang. Nah, ini juga menurut saya dari komposisi pemain, perform pemain ini juga harus menjadi evaluasinya Thomas Doll. Ya, ini juga dari segi formasi ya, karena sejauh ini kan Thomas Doll ya kalau boleh dikatakan selalu kokoh ya dengan formasi 3 back. Ya, lalu dibantu dari 2 wing back. Tapi ternyata dari segi pertahanan ya Persija ini selalu kemasukan. Ini kembali lagi ke evaluasinya Thomas Doll aja dari segi formasi. Karena sejauh ini Thomas Doll ya hampir minim ya mengganti formasi yang sudah jelas-jelas lini pertahanan Persija ini selalu mudah kemasukan. Ya, jadi perform pemain belakang juga perlu konsentrasi cukup tinggi. Ini saya juga ingin lihat untuk pemain yang diturunkan di sektor belakang Persija apakah sudah bisa menjaga konsentrasi selama 90 menit karena ini cukup penting untuk menjaga kedalaman pertahanan Persija. Sedangkan untuk Persik Kediri di pertandingan ini sebetulnya nggak terlalu banyak masukan dari saya, mungkin tinggal di posisi Bayu Otto karena dalam beberapa pertandingan terakhir Bayu Otto yang lebih dipilih Rospide bermain di sayap kiri ya, jadi Sawyer di sayap kanan. Nah, ini tinggal proses adaptasinya Bayu Otto akan seperti apa. Karena yang saya selalu kritik, Bayu Otto ini belum nyaman dengan formasi atau posisi barunya di sayap kiri. Ya, jadi kalau Rospide tetap kekeh untuk memainkan Bayu Otto di sayap kiri, ya kita tinggal lihat performnya Bayu Otto seperti apa. Ya, bisa beradaptasi nggak dari pertandingan kemarin untuk pertandingan besok lawan Persija. Ini kalau Bayu Otto bermain di sektor kiri bersama Sawyer, Renan Silva, lalu mungkin C. Valente atau Adi Eko. Ya, jadi untuk Persik Kediri tinggal di sektor Bayu Otto dan di skema permainan. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir saya juga mengkritik Rospide dari skema permainannya ketika sudah tertebak gitu ya dengan strategi dari musuh,
kadang Rospide ini seperti nggak terlalu banyak pilihan atau strategi lain. Nah ini semoga besok ketika masuk di babak kedua sih terutama nih, biasanya Persija ini kan langsung melakukan evaluasi sesuai dari pengamatan saya. Kalau di babak pertama Persija kurang optimal, di babak kedua ini Thomas Doll seringkali melakukan rotasi pemain. Nah ini biasanya untuk mengcounter strateginya musuh. Nah yang saya harapkan di pertandingan besok ketika mungkin nanti di babak kedua Thomas Doll melakukan evaluasi, ya Rospide juga sama gitu loh, melakukan evaluasi juga di strategi atau mungkin di formasi dan pemain. Nah ini yang saya belum lihat dari Rospide sejauh ini melakukan ya evaluasi di masalah strategi. Ya, jadi di pertandingan besok mungkin ini yang saya ingin lihat untuk Persik Kediri. Kalau secara overall kedua tim sama-sama bermain dengan bola possession. Ya, jadi untuk Persija ini wajib menang karena dari zona degradasi juga selisih poinnya nggak terlalu banyak. Sedangkan untuk Persik Kediri ini juga wajib menang karena kalau menang ini bisa menggeser Madura United dan Persik Kediri bisa masuk di 4 besar. Ya, jadi ini sembari menunggu PSIS Semarang berhadapan dengan Persis Solo. Jadi good luck untuk kedua tim. Nanti kita ketemu di hari Senin mungkin untuk membahas jalannya pertandingan dari Persija Jakarta dengan Persik Kediri. Lalu untuk derby Jawa Tengah ini akhirnya bermain di hari Minggu ya. Untuk PSIS Semarang menghadapi Persis Solo. Sesuai dari preview kemarin saya sebetulnya sudah buat ya, kalian bisa nonton. Untuk PSIS Semarang ternyata kan sudah digeser ya di hari Minggu, jadi sebetulnya dari segi fisik harusnya nggak ada masalah karena persiapannya juga semakin panjang. Lalu untuk terbang ke Balikpapan ya pastinya sudah ada persiapan lah daripada dipaksakan bermain di hari Kamis kemarin gitu. Jadi secara fisik harusnya ya jauh lebih baik lagi lah untuk PSIS Semarang karena sudah ditunda. Lalu dari segi mental ini tentunya untuk didatangi supporter yang banyak dari PSIS Semarang kan mungkin minim gitu ya, karena nggak bermain di area Pulau Jawa atau di area Jawa Tengah. Jadi dari segi mental ya PSIS Semarang harus tetap bisa fight, harus tetap bisa on fire walaupun mungkin nggak didatangi oleh penonton yang banyak untuk mendukung PSIS ya. Jadi ini mental yang mulai berbicara untuk PSIS Semarang masuk di 4 besar karena posisinya sementara memang sudah digeser dulu oleh Madura United ya, karena Madura United kemarin imbang lawan Persebaya. Jadi ini momentum mental yang berbicara kalau menurut saya, karena dari skema permainan, dari filosofi gameplaynya Agius sebetulnya nggak ada masalah ya, tinggal ke masalah mental. Lalu komposisi pemain yang diturunkan semoga bisa semakin matang, semakin padu, terutama di area penyerangan. Ini besok saya ingin lihat untuk Agius menaruh siapa nih untuk di sektor penyerangan ya. Jadi nggak terlalu banyak masukan aja untuk PSIS, cuma paling sedikit aja untuk membahas masalah fisik laga tunda ini ya. Untuk Persis Solo saya sudah bahas juga di preview kemarin. Kalau Persis Solo modalnya sebetulnya nggak ada masalah juga. Secara fisik ya mungkin sama lah seperti PSIS Semarang harus away ke Batakan ya. Jadi secara fisik ya mungkin kedua tim sama-sama kuat ya. Tinggal di komposisi pemain, Persis Solo lebih memiliki modal yang banyak untuk Coach Milo menentukan line up atau pergantian pemain di babak kedua ya. Ini semoga bisa menjadi modal untuk Persis Solo juga ya. Jadi nanti kita ketemu aja di hari Senin untuk membahas jalannya derby Jawa Tengah antara PSIS Semarang dengan Persis Solo. Dicatat ya, bermainnya di hari Minggu jam 8:30 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan akan bermain di Stadion Batakan Balikpapan ya. Ini perlu dicatat. Lalu setelah itu di pertandingan yang sama dengan derby Jawa Tengah ini ada Rans dengan Bali United. Di pertandingan ini untuk penampilan Rans yang belum ada hasil positif dari beberapa pertandingan terakhir, ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Bali United ya, karena ini juga Bali United ada hasil yang kurang baik dalam 5 pertandingan terakhir ya, hanya memperoleh 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Yang jelas menjadi perhatian saya untuk Bali United adalah di sektor tengah untuk melakukan penyerangan. Jadi ini yang selalu saya kritik kepada permainan Bali United bersama Teko. Kalau masalah pertahanan, Bali United ini cukup bagus kalau saya bilang transisi pertahanannya. Walaupun lawan Barito kemasukan 4 gitu. Tapi overall saya masih bilang transisi pertahanan Bali United ini masih bagus. Tinggal di masalah membuild up serangan ya. Eber Besa yang selalu dipasang dari pertandingan kemarin lawan Barito, lalu lawan
PSIS, sebetulnya skema permainan sektor tengah Bali United ini belum berkembang, belum efektif gitulah, kreativitasnya belum banyak. Nah, semoga untuk Teko ya sudah ada evaluasi ya untuk pemain yang diturunkan, lalu kreativitasnya akan seperti apa di sektor tengah ya pada saat melakukan penyerangan. Karena ya sejauh ini saya masih melihat permainan Bali United lebih mengandalkan individu pemain ketika melakukan penyerangan. Jadi nggak terlalu banyak bermain dengan skema kreativitas. Ya, ini mungkin yang saya akan lihat di pertandingan besok lawan Rans. Untuk Bali United kalau bisa menang, ya ini akan semakin mantap bertahan di 4 besar ya. Jadi ini juga pertandingan cukup penting, apalagi penampilan Rans juga lagi sangat menurun nih performnya ya, grafiknya sangat menurun. Jadi harus dimanfaatkan untuk Bali United. Jadi nanti kita ketemu aja di hari Senin ya untuk Bali United. Kita akan lihat permainannya seperti apa. Yang saya akan kawal adalah di sektor kreativitas penyerangan di sektor tengahnya Bali United. Ini yang selalu akan saya kawal untuk Teko. Ya, jadi ini aja preview yang saya bisa berikan dari 3 pertandingan. Semoga tim kebanggaan kalian bisa memperoleh 3 poin. Terima kasih. See you.